Hai, aku Amin, dan aku inisiator dari terbentuknya Super Squad Academy. Dan di video ini, aku bakal jelasin alasan kenapa Super Squad Academy pamit. Jadi, setelah Super Squad Academy ngumumin untuk pamit, ada banyak banget DM yang masuk. Ada yang ngasih semangat, ada yang nanya-nanya, ada yang ngajak diskusi, bahkan ada yang langsung nelpon aku dan diskusi yang panjang banget. Nah, tapi di balik itu, ada banyak sekali cerita atau bahkan drama yang banyak orang gak tahu. Dan di video ini, aku bakal ceritain tuh semua secara eksklusif. So, simak sampai habis. Apa itu Super Squad Academy? Jadi Super Squad Academy adalah sebuah komunitas dan pelatihan revolusi cara belajar yang bertujuan untuk memperbaiki cara belajar dan melanjutkan potensi diri siswa. Dan banyak program yang udah kami lakuin sejauh ini. Ada workshop, ada talk show, webinar, dan bahkan sempat menjuarai di kompetisi akselerasi startup mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, tapi karena ada berbagai hal yang gak diinginkan, akhirnya Super Squad Academy memutuskan untuk pamit. Dan saya sebagai inisiator dari Super Squad Academy akan menceritakan cerita di baliknya kepada Anda. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Begitulah kata Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan saya sangat sepakat akan hal itu. Dan saya ingin sekali untuk memperjuangkan apa yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara dalam lingkungan belajar siswa Indonesia. Di tahun 2018, saya bikin serangkaian materi untuk pengembangan diri siswa. Dan saya pengennya ngajar siswa yang berbeda gitu, yang punya keterbatasan, karena materinya adalah untuk pengembangan diri siswa. Nah, akhirnya seiring dengan saya mikir, akhirnya saya mutusin untuk ngajar siswa penyandang disabilitas, yaitu siswa yang menyandang tunanetra. Saya bikin proposal untuk ngajar materi pengembangan diri di sekolah Yayasan Pendidikan Anak Buta Surabaya. Dan saya ketemu para pelajar tunanetra, saya ketemu Adi, Reno, dan kawan-kawan, dan respon mereka sangat positif. Dan respon guru pun juga sangat positif. Di saat itulah, saya merasakan kebermaknaan. Saya merasa jatuh cinta dengan dunia pengembangan diri terhadap siswa. Akhirnya dari materi yang saya bikin itu, saya bikinkan konten-konten, dan saya bikin platform di website sehingga bisa diakses secara gratis oleh pelajar Indonesia. Dan saya mikir, apa nama platformnya gitu. Akhirnya saya brainstorming dan ketemulah ide bahwa karena ide platform ini terbentuk berawal dari pelajar yang luar biasa, pelajar yang sekolah di sekolah luar biasa, maka saya menamai platform ini berawal dari kata super yang bermakna luar biasa, dan squad yang berarti sekelompok orang yang hebat dan solid. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mengajak teman-teman saya yang mau untuk join dan mendiskusikan tentang proyek ini. Sampai akhirnya di tahun 2019, kami mendapatkan informasi adanya lomba akselerasi startup mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan kami pun mencoba untuk mendaftar. Kami iseng untuk mendaftar. Walaupun di saat yang bersamaan, kami juga mikir gitu, ya mana mungkin sih menang, orang platform cuma gratisan dan baru rancangan doang, ya nggak mungkin lah menang. Dan tapi karena lombanya gratis, ya apa salahnya buat nyoba gitu. Dan ternyata setelah kami mendaftar, banyak drama terjadi. Anggota dari Super Squad Academy itu ada dari 2 kampus. Ada dari UNER dan dari UNESA. Dan saya selaku inisiator dari UNER dan teman-teman saya di UNESA. Tibalah keputusan untuk
mau dibawa oleh siapa Super Squad Academy ini? Apakah dibawa oleh UNER atau UNESA? Dan karena saya sebagai inisiator, saya memutuskan untuk mendaftarkan lewat UNER gitu. Dan pada saat saya ingin mendaftarkan ke UNER, pada saat itu ternyata UNER lagi masa PPKMB atau penerimaan mahasiswa baru, sehingga rektorat lagi sibuk banget. Nah, sedangkan deadline untuk pengumpulan pendaftaran tuh mepet banget. Dan saya khawatir kalau nungguin kelamaan, ini bakal nggak bisa kedaftar gitu. Nah, akhirnya terpikirlah di pikiran saya untuk mendaftarkan lewat UNESA begitu. Karena kebetulan ada salah satu rekan saya yang menjabat sebagai presbem di UNESA, sehingga mungkin bisa lebih cepat untuk pendaftarannya. Tapi di saat yang bersamaan, saya mikir, ini platform yang ngerintis atau yang menginisiasi adalah saya. Kalau misalkan ini didaftarin lewat UNESA, ada kemungkinan besar saya nggak bisa ikut lombanya gitu. Karena yang ikut ya yang terdaftar di UNESA. Tapi saya pun juga mikir, mungkin barangkali nanti saya tuh bisa ikut lombanya walaupun dari kampus lain karena bagian dari tim dari platform tersebut. Akhirnya dari sekian lama saya mikir, ada gejolak batin juga dalam diri saya karena khawatir nantinya kalau misalkan menang maka yang dapat nama adalah UNESA bukan alma mater saya, dan berbagai pikiran lainnya. Dan akhirnya ketika saya berpikir dengan matang-matang, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan Super Squad Academy di perlombaan akselerasi startup mahasiswa Indonesia di kampus UNESA. Setelah mendaftar, kami menunggu untuk pengumuman yang lolos untuk 100 besar. Gitu. Jadi dari seluruh Indonesia yang mendaftar ikut lomba, diseleksi menjadi 100 besar. Dan di saat hari pengumuman, ternyata kami tidak mendapatkan informasi tentang siapa yang lolos di perlombaan tersebut. Dan kami menganggap bahwa kami tidak lolos. Dan ternyata ada pengumuman resmi dari Kemendikbud bahwa pengumumannya diundurin. Nah, seketika akhirnya kami bersyukur. Berarti ada harapan bagi kami untuk bisa lolos. Nah, tak lama kemudian ada pengumuman dari Kemendikbud tentang 100 startup yang lolos untuk dibawa ke Jakarta. Dan Super Squad Academy masuk menjadi salah satunya. Alhamdulillah, kami bersyukur banget karena bisa lolos menjadi 100 besar. Kami benar-benar tidak menduga karena bisa dibilang startup kami memang benar-benar masih merintis banget dan gak ada perputaran uang sama sekali, sehingga jika sampai lolos itu benar-benar qadarullah dan pertolongan Allah. Dan akhirnya Super Squad Academy dibawa ke Jakarta untuk bertanding dengan startup-startup lainnya untuk berkompetisi. Dan kekhawatiran saya pun terjadi. Ketika saya bertanya ke rekan saya siapa yang bisa membawa Super Squad Academy ke Jakarta, ternyata yang bisa ikut ke Jakarta hanyalah mahasiswa yang terdaftar di formulir pendaftaran, yang mana itu bukan saya. Sehingga saya tidak bisa mendampingi platform saya untuk ke Jakarta. Sehingga saya membriefing rekan saya untuk presentasi dan pitching di depan juri untuk bisa lolos ke tahapan berikutnya. Akhirnya rekan saya membawa Super Squad Academy ke Jakarta, beradu dengan startup lainnya untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya di 50 besar. Dan alhamdulillah, qadarullah, Super Squad Academy berhasil lolos ke 50 besar. Babak berikutnya adalah babak di mana 3 startup yang berasal dari 3 kampus berbeda, yakni PENS, UNER, dan UNESA harus bertemu. Dan drama pun terjadi. Waktu saya ketemu sama mahasiswa UNER, kami, tim dari UNESA, ada saya dan teman-teman dari UNESA, itu melihat bahwa apa yang dibawa oleh tim startup yang di UNER itu benar-benar luar biasa, amazing, dan ada cash flow yang sangat-sangat banyak. Sedangkan kami di Super Squad Academy, kami belum sama sekali ada cash flow. Karena kami benar-benar berorientasi di pendidikan untuk menebarkan energi positif di kalangan siswa, begitu. Kami belum sama sekali terpikiran untuk benar-benar berorientasi profit di sini. Sehingga melihat keadaan tersebut, kami merasa bahwa
kami tidak pantas untuk mengikuti kompetisi ini. Bahkan kami merasa sudah kalah dan kami merasa belum waktunya bagi kami untuk bisa mengikuti kompetisi seperti ini. Dan ada momen yang sedikit canggung sih. Jadi ketika ada momen istirahat, saya dan teman-teman dari UNESA mau ke masjid. Nah, ada satu mahasiswa dari UNER itu bilang ke saya, "Mas, mau ke masjid?" "Oh iya mas, ikut saya aja mas, tak tunjukin masjidnya." Saya jawab, "Oh gak usah mas, wah aku loh arek UNER." Arek UNER bingung, loh, santai mas, dowo ceritanya, engkau tak ceritani. Selepas dari pitching di Surabaya, hanya kami merasa pasrah, kami merasa sudah kalah dan kami tidak pantas untuk mengikuti kompetisi seperti ini. Tapi ternyata, satu hal terjadi yang sangat mengejutkan kami. Tanggal 15 November 2019, ketika saya pada saat itu mau ngisi workshop di Grand City, tiba-tiba kami mendapatkan informasi lewat email bahwa ternyata hasil dari pitching di Surabaya yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya adalah Super Squad Academy. Dan itu sulit banget untuk dipercaya sih, karena ya mustahil gitu, Super Squad Academy yang masih benar-benar baik, masih berupa rancangan dan gak berorientasi untuk profit, tiba-tiba lolos untuk tahap berikutnya. Dan saya pribadi merasa dilema karena ketika Super Squad Academy yang dari UNESA lolos, itu berarti UNER, alma mater saya sendiri, itu nggak lolos di tahap berikutnya. Dan ternyata benar. Ketika saya ngecek yang lolos ke tahap berikutnya, nggak ada dari alma mater UNER. Yang ada adalah UNESA. Dan akhirnya saya mengalami gejolak batin sih. Karena saya sendiri dari alma mater UNER, dengan platform yang saya bikin, ternyata saya bisa melambungkan alma mater lain, kampus tetangga, dengan cara harus menyingkirkan alma mater kampus saya sendiri. Dilema memang, tapi yang namanya sebuah kompetisi, maka yang terjadi adalah sebuah persaingan yang sehat. Dan setiap kompetisi pasti ada konsekuensinya. Dan akhirnya, Super Squad Academy menjadi satu-satunya platform yang mewakili Surabaya atau bahkan Jawa Timur untuk bisa masuk ke tahap final di akselerasi startup mahasiswa Indonesia di tahun 2019. Di babak final, setiap startup beradu dengan startup lainnya untuk bersaing, untuk menunjukkan bahwa startupnya lah yang layak untuk memenangkan kompetisi. Dan Super Squad Academy melakukannya dengan sangat maksimal. Pada saat itu lokasinya di Batam dan saya tidak bisa menemani, dan Super Squad Academy dibawa oleh rekan saya. Berbagai proses telah kami lalui dalam perlombaan akselerasi startup mahasiswa Indonesia, hingga akhirnya pengumuman pemenang pun tiba. Momen yang sangat mendebarkan pun terjadi. Di sebuah layar yang sangat besar ditunjukkan siapa 5 pemenang di acara akselerasi startup mahasiswa Indonesia yang bergengsi pada tahun itu. Dan alangkah terkejutnya kami ketika kami melihat ada Super Squad Academy tertulis di layar tersebut dan meraih juara 2. Kami semua merasa tidak percaya, kami semua merasa haru, kami semua merasa mendapatkan sebuah keajaiban karena kami benar-benar tidak mengira bisa mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa ini. Dan drama tidak berhenti sampai di situ. Sebelum kami pulang dari Batam, kami diberitahu oleh salah satu juri yang berasal dari Singapura, yakni Mr. David. Beliau adalah seorang angel investor. Beliau mengatakan sesuatu kepada kami. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Mr. David memposisikan kami, Super Squad Academy, menjadi juara 1. Dan saat selesai pitching pun, Mr. David sempat menjabat tangan kami dan mengucapkan, "Congrats, you are the winner." Kami mengira itu adalah basa-basi begitu. Dan ternyata apa yang terjadi itu benar. Namun karena juri lain memberikan penilaian yang berbeda, akhirnya kami mendapatkan posisi juara 2. Sebuah fakta yang sangat unik.
Kami selalu ingat, di tanggal 24 November adalah tanggal yang bersejarah bagi kami dan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan Indonesia. Karena di tanggal itu, sebuah startup yang masih bayi berorientasi sosial berhasil mengalahkan startup-startup lainnya yang jauh lebih menguntungkan dalam ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Dan kemenangan tersebut kami persembahkan untuk seluruh pelajar Indonesia dan guru-guru Indonesia yang tulus mengabdi untuk negeri. Karena hari berikutnya, yang di tanggal 25 November, adalah Hari Guru Nasional. Tapi satu hal yang kami sadari setelah kami mendapatkan prestasi adalah sebuah dilema besar kami rasakan. Ketika di tahun 2019 kami mendapatkan prestasi dari Kemendikbud Republik Indonesia, kami tidak lantas merasa bangga. Tapi sebaliknya, kami justru mengalami dilema. Kami merasa sangat tidak menyangka bahwa apa yang telah kami lakukan itu bisa diprofitkan. Karena niat awal kami membentuk Super Squad Academy adalah bukan untuk berbisnis, tapi untuk berbagi ke pelajar, untuk memperbaiki cara belajar, dan melanjutkan potensi dirinya. Saya pribadi mengalami gejolak batin. Ada semacam pertentangan idealisme dalam diri saya. Yang semula saya berorientasi sosial harus dirubah seketika menjadi berorientasi bisnis. Dan itu sangat mengganggu saya dan senantiasa saya alami gejolak batin tersebut selama membesarkan Super Squad Academy. Bagaimanapun juga, platform harus terus berjalan. Dan apa yang kami lakukan? Kami terus berbagi. Di penghujung tahun 2019, kami mengadakan workshop revolusi cara belajar di Grand City sebanyak 2 kali untuk pelajar SMP SMA se-Surabaya dan sekitarnya secara gratis. Dan kesan para pelajar sangat positif. Tidak ada satupun peserta yang menganggap workshop revolusi cara belajar adalah pelatihan yang biasa. Mayoritas peserta menilai sangat bagus, bahkan super. Waktu terus berjalan hingga masuki tahun 2020. Kami terus berinovasi dan menyelenggarakan talk show untuk pelajar dan festival ekskul di Grand City Mall Surabaya dan lagi-lagi secara gratis. Hingga tibalah di bulan Maret 2020. Masa di mana Indonesia mengalami pandemi COVID. Dan itu merubah segalanya, termasuk Super Squad Academy. Kami tidak lagi bisa menyelenggarakan pelatihan untuk memperbaiki cara belajar dan melanjutkan potensi diri siswa. Pandemi merubah segalanya. Semula yang kami mengadakan pelatihan secara tatap muka harus berhenti seketika. Akhirnya, kami tidak kehabisan cara. Kami berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas online yang bertujuan untuk memperbaiki cara belajar dan menjaga potensi diri bernama Super Student Project. Di komunitas online tersebut, kami bagi-bagi video dan e-book revolusi cara belajar secara gratis. Dan banyak sekali respon positif yang diberikan pelajar ke Super Squad Academy. Ada yang merasa gairah belajarnya bangkit kembali, ada yang merasa terharu, takjub, bahagia, dan lain sebagainya yang membuat energi kami terus bertumbuh untuk berbagi. Waktu terus berjalan hingga masuki tahun 2021. Di tahun 2021, Super Squad Academy terus berinovasi dengan menyelenggarakan webinar Sadar Pintar yang bertujuan untuk mewujudkan potensi diri siswa dan dilaksanakan secara gratis, dan kami juga menyelenggarakan workshop revolusi cara belajar secara online dan kami selenggarakan secara gratis. Dan lagi-lagi respon pelajar semua sangat positif. Ada yang terharu karena menemukan potensi dirinya, ada yang bahagia, takjub, yang semakin membuat kami merasa bermakna dengan apa yang telah kami lakukan. Namun, lagi-lagi dilema antara orientasi sosial dan bisnis kami rasakan. Kami pun menyadari bahwa kami tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan apa yang kami perjuangkan. Akhirnya, sebuah peluang muncul di hadapan kami yang dapat memberikan kami harapan untuk bisa bertahan.
Di pertengahan 2021, kami menjalin kerjasama dengan Bank Munir untuk menyelenggarakan Erlangga Traut Akbar. Kami menjadi vendor untuk jasa penyediaan websitenya. MOU sudah disepakati, panitia sudah dibentuk, dan pemasaran sudah berjalan. Kami pun selalu bekerja sama dan kooperatif dengan panitia untuk bisa mensukseskan acara. Tapi ternyata, apa yang terjadi? Terdapat masalah di internal panitia. Ya, akhirnya, acara dihentikan dan kami rugi banyak dalam acara tersebut. Kejadian tersebut sempat ramai banget di kalangan UNER dan ada anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa Supersquad Academy apes banget. Ada yang menganggap bahwa apa yang dialami Supersquad Academy adalah ironi karena di kampus pendirinya sendiri diinjak-injak, tapi di kampus tetangga malah justru bisa besar. Ya, entahlah. Namanya juga hidup penuh dengan drama. Seiring berjalannya waktu, dilema terus kami rasakan. Dan masing-masing dari anggota tim kami memiliki kesibukan masing-masing. Anggota tim kami semua adalah masih mahasiswa, yang mana memiliki rutinitas yang tidak bisa diganggu. Salah satu rekan juga sedang merintis startup di kota lain yang tentu tidak bisa diganggu fokusnya. Dan beberapa dari kami juga mengalami musibah karena terdampak akibat COVID. Ada di antara kami yang ditinggalkan oleh ayahnya dan bahkan harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Di tengah keadaan tersebut, kami pun masih berusaha untuk mencari peluang dengan mengikuti salah satu seleksi dari program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tapi tidak menunjukkan tanda berhasil. Hingga tibalah di penghujung 2021. Saya selaku inisiator dari Supersquad Academy menyadari akan ketidakberdayaan saya dalam menghadapi situasi. Dan saya sadar bahwa saya ternyata tidak bisa hidup dari apa yang saya cintai. Sempat juga saya meneteskan air mata karena saya merasa tidak percaya bahwa saya tidak bisa hidup dari apa yang saya cintai, sehingga mau tidak mau saya harus melepaskan sesuatu yang sudah saya perjuangkan, yang saya amat sangat cintai. Jika kebanyakan orang menangis karena patah hati dari orang yang dicintainya, saya menangis karena patah hati dari platform yang saya amat sangat cintai. Dan saya merasa sangat tertampar dengan fakta bahwa ternyata saya tidak bisa hidup dari apa yang saya cintai. Saya pun menyadari bahwa ternyata untuk merintis sebuah startup dibutuhkan seorang nahkoda yang sudah melewati berbagai ombak. Bukan nahkoda yang baru belajar. Akhir kata, kepada siapapun yang telah berjumpa dengan kami, baik itu pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat umum, kami mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Dan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan kami. Dengan lapang dada, kami mengakui bahwa kami gagal dalam berbisnis. Karena memang alasan kami berdiri bukan untuk mencari uang. Alasan kami berdiri adalah untuk berbakti kepada negeri. Dengan berbagi energi positif kepada pelajar Indonesia, dengan memperbaiki cara belajar dan merejitkan potensi diri. Kami, Supersquad Academy, kami pamit.
baru saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenang dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini.